Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, untuk semester ini kita telah memasuki kelas 9 dan materi pertama kita pada awal pembelajaran semester ganjil adalah memahami pengampunan dari kisah Nelson Mandela. Kita akan belajar. Nah, jadi tahun 1994 menjadi tahun hari bersejarah bagi Afrika Selatan. Pada saat itu, Nelson Mandela disumpah menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Nah, Mandela lahir dari anak kepala suku Tembo. Kemudian, selama 27 tahun, Mandela mendekam di penjara. Dia dipenjara karena apa? Karena dia memperjuangkan politik pembedaan warna kulit di Afrika Selatan antara warna kulit hitam dan warna kulit putih di sana, di mana orang yang berkulit hitam diintimidasi di sana. Nah, kita akan memasuki materi kita. Terlebih dahulu mari kita lihat kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang kedua, pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Yang ketiga, nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Dan yang keempat adalah sikap rendah hati, peduli, dan solidaritas. Kemudian yang kelima adalah disiplin bagi remaja. Mari kita lihat. Bab 1 adalah indahnya mengampuni. Ada 5 langkah yang akan, atau 5 tahap, 6. Ada 6 tahap yang akan kita lalui pada pembelajaran kali ini. Kamu persiapkan diri kamu, persiapkan buku kamu, catat mana yang penting, persiapkan Alkitab kamu. Sekarang mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai 14. Kamu nanti baca dulu sebelum kamu lanjutkan materi. Kamu baca, kamu pahami ayat yang tertulis di sana. Oke, kita akan masuk materi kita. Memahami pengampunan. Judul yang pertama adalah memahami pengampunan. Nah, perhatikan di sana. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam. Ia ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Nah, setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Itulah berbesar hatinya Nelson Mandela mau mengampuni. Nah, kita akan memahami apa itu pengampunan. Kamu perhatikan di sana. Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai sejahtera. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Nah, bagaimana caranya mengampuni? Mari kita sama-sama memperhatikan. Kita akan belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mengistimewakan dirinya. Nah,
Hal itu menyebabkan saudara-saudara Yusuf iri. Mereka iri hati dan membenci Yusuf. Wujud dari kebencian itu, mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Namun, dia tidak membenci mereka, tapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan, menjadi jalan yang dipakai Allah untuk memuliakan keluarganya. Di Mesir, Yusuf menjadi seorang bupati. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil, yaitu Benyamin. Yusuf ingin menguji apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya. Nah, ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya, yaitu Ruben ya. Nah, melalui cara itu Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan karena itu Yusuf memaafkan mereka. Nah, bagaimana mengampuni? Mari kita lanjutkan mendalami Alkitab tentang pengampunan. Silakan buka Alkitab kamu dari Matius 18 ayat 22 sampai 35 yang berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berhutang adalah umat Tuhan. Kesimpulan dari perumpamaan ini terdapat dalam ayat 35. Silakan kamu baca di rumah. Oke, kita akan mengakhiri materinya. Rangkuman dari materi kita hari ini adalah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bagaimana cara kita menjawab pengampunan Tuhan? Yaitu dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain. Begitu saja. Tetapi, orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam